Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunita. Di video kali ini kita akan membahas tentang VLAN dan tracking. Langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang VLAN. VLAN adalah Virtual Local Area Network. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya. Di sini terdapat sekelompok PC. Nah, misalkan ini di PC itu dia adalah sebuah ruangan. Nah, di setiap ruangan dalam suatu perusahaan itu kan ada divisi. Nah, di sini misalkan kalau yang bagian atas ini untuk divisi engineering, kemudian di bagian tengah untuk divisi programming. Kemudian yang tiga bawah ini dia itu untuk divisi marketing. Nah, fungsi dari VLAN itu untuk memecah. Misalkan untuk yang divisi engineering ini nantinya akan menggunakan VLAN 10. Kemudian untuk yang divisi programming itu nantinya akan menggunakan VLAN 20. Kemudian divisi marketing itu nantinya akan menggunakan VLAN yang 30. Kemudian masing-masing VLAN itu terbagi menjadi beberapa IP. Misal untuk yang divisi engineering itu nanti IP-nya 192.168.10.0, sedangkan yang divisi programming 20.0 dan yang divisi marketing IP-nya 30.0. Nah, jika melihat IP yang saya sebutkan tadi, itu kan nantinya antara ketiga PC yang ini akan berbeda network. Dan nantinya akan terhubung ke switch. Jadi, ketiga VLAN ini akan terhubung ke switch. Kemudian kita juga bisa mengatur bandwidth-nya. Untuk engineering, misal bandwidth-nya 10, untuk programming 20 MB, kemudian marketing bandwidth-nya 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan, yaitu untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi, fungsi VLAN itu untuk memanajemen serta memecah broadcast domain. Kalau kalian lihat di video sebelumnya, kalau kita konfigurasi, router itu kan akan mengirim semua paket ARP ke semua yang terhubung. Nah, dengan VLAN itu kita bisa memecah broadcast domain tersebut. Nah, biar lebih paham, langsung saja kita konfigurasi VLAN-nya. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Di sini kita akan membuat sebuah VLAN-nya nih. Di sini saya kelompokkan. Untuk yang kelompok bagian kiri, saya akan menggunakan VLAN 10. Kemudian kelompok yang bagian kanan, saya akan menggunakan VLAN 20. Nah, langsung saja kita akan konfigurasi VLAN-nya. Pertama-tama kita buka dulu untuk switch-nya. Kita pergi ke bagian CLI. Seperti biasa kita enable, kemudian masuk ke conft. Pertama kita akan membuat VLAN-nya nih. Kita membuat dengan perintah VLAN, kemudian VLAN berapa, yaitu VLAN 10 untuk yang bagian sini. Kemudian ini bisa di enter saja. Nah, kita akan menamainya. Yang VLAN 10 namanya mungkin programming. Kita bisa jalankan perintah untuk melihat to show VLAN brief. Nah, kalian lihat di sini terdapat VLAN 10 dengan nama programming. Kemudian juga ada VLAN default. Nah, interface atau EVA ini yang terhubung itu mereka berada di dalam default VLAN atau VLAN default. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan jalur FA yang mengarah ke PC1, PC2, dan PC3 agar masuk ke VLAN 10. Kalau ingin mempraktekkan, kalian lihat dulu ya jalurnya ini FA berapa. Langsung saja yang pertama, yang mengarah ke PC1 ini saya menggunakan interface FA1. Kemudian kita jalankan perintahnya switch port mode access. Terus kita jalankan perintah lagi switch port access VLAN 10. Jika sudah kita exit, kita masuk ke interface yang mengarah ke PC2 yaitu FA02. Kemudian perintahnya switch port mode access. Kemudian kita jalankan perintah switch port access VLAN 10. Kita exit. Nah, kita masuk lagi ke interface yang mengarah ke PC3 yaitu FA3. Langsung saja kita jalankan perintah switch port mode access. Terus kita perintah switch port access VLAN 10. Setelah itu kita exit. Kemudian kita bisa lihat dengan to show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat
Yang di VLAN 10 sudah ada interface FA01 sampai FA03. Sekarang kita lanjut ke VLAN 20. Kita akan membuat VLAN 20-nya terlebih dahulu. Langsung saja VLAN 20. Setelah itu kita masukkan namanya. Untuk VLAN 20-nya ini kita gunakan VLAN marketing. Kalau interface-nya banyak nih, biar kalian gak usah capek-capek masuk ke interface-nya, kalian bisa lakukan perintah interface range. Misal di sini dari yang interface FA04 sampai 06, kita cukup jalankan perintah interface range FA04 strip 6. Langsung saja kita jalankan perintah switchboard mode access. Setelah itu jalankan lagi perintah switchboard access VLAN 20. Kemudian kita exit. Nah, kita lihat dengan perintah do show VLAN brief. Nah, interface-nya sudah masuk ke VLAN 20. Di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi VLAN-nya. Tadi kita kan belum pasang IP. Jadi nantinya kita akan pasang IP dulu. Di PC 1 IP-nya 10.1, subnet mask-nya 255.0. Nah, di PC 2 IP-nya 10.2, di PC 3 IP-nya 10.3, dan di PC 4 IP-nya 20.1. Lanjut di PC 5 IP-nya 20.2, di PC 6 IP-nya 20.3. Setelah itu kita coba cek lagi nih di switch-nya dengan perintah show MAC address table. Nah, ini enggak ada. Nah, kita langsung saja pergi ke bagian simulation. Kali ini kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Jadi dia mengirim paket ke switch dulu. Kemudian kita lihat lagi nih. Di sini switch itu dia mengirim paket ke PC 2 dan PC 3. Kalau sebelumnya kan kalau kita mengirim paket, switch mengirim ke semua device yang terhubung. Nah, kali ini karena kita menggunakan VLAN, jadi itu akan memecah broadcast domainnya. Jadi dia hanya mengirim ke sesama VLAN 10. Kalau VLAN 20 di sini itu nggak akan ikut terkirim. Jadi si switch ini dia cuma mengirimnya ke PC 2 dan 3 saja yang VLAN-nya 10. Jadi kira-kira seperti itu fungsi dari VLAN. Kita akan membuat topologi 2 ruangan. Nah, kalau sebelumnya, andaikan ini kita punya satu ruangan nih dari topologi yang sebelumnya. Dan saya sudah membuat lagi untuk ruangan keduanya. Untuk topologinya itu sama, tapi bedanya ini nantinya kita akan menghubungkan dari switch di ruangan 1 ke switch yang ruangan 2. Kemudian setelah itu, untuk IP-nya kita konfigurasi dulu. Untuk IP PC ini saya menggunakan 10.4. Nah, kalian bisa konfigurasi IP-nya dulu. Kalau di PC 8 IP-nya 10.5 dan PC 9 IP-nya 10.6. Nah, kalau yang VLAN 20 PC 10 IP-nya 20.4 dan PC 11 IP-nya 20.5 dan PC 12 IP-nya 20.6. Kali ini kita akan belajar tentang trunk, yaitu menghubungkan antar switch. Jadi kayak VLAN apa saja yang bisa lewat seperti itulah. Nah, langsung saja kita akan konfigurasi. Pertama, kita masuk ke switch yang ada di ruangan 2. Kita pergi ke CLI, lalu enable, terus kita masuk ke config tag. Nah, seperti switch yang sebelumnya, di sini kita juga akan membuat VLAN 10 dan 20. Langsung saja kita buat VLAN 10. Untuk name-nya itu programming. Kemudian saya akan membuat lagi VLAN 20. Name-nya itu marketing. Nah, kita coba do show VLAN brief. Nah, sudah ada VLAN 10 dan 20. Lanjut, kita akan memasukkan interface yang ada di ruangan 2. Untuk yang VLAN 10, yaitu jalurnya ini FA01, 02, dan 03. Kita masuk dulu ke interface-nya. Kali ini saya akan menggunakan interface range FA0/1 strip 3.
Kemudian jalankan perintah switch port mode access. Kemudian kita jalankan lagi switch port access VLAN 10. Kita coba lihat lagi to show VLAN brief. Nah, ini sudah ada interface FA1, 2, dan 3. Lanjut untuk memasukkan interface 4, 5, 6 ke dalam VLAN 20. Langsung saja interface range FA0/4 sampai 6. Jalankan lagi perintah switch port mode access. Terus jalankan lagi switch port access VLAN 20. Kita coba lihat lagi nih, to show VLAN brief. Nah, oke, sudah masuk sesuai dengan topologinya nih. Lanjut kita akan konfigurasi terangnya dulu. Kita mulai dari switch yang ada di ruangan 1. Kita masuk ke mode global configuration. Langsung saja kita konfigurasi, masuk dulu ke interface-nya, yaitu yang mengarah ke switch di ruangan 2, yaitu interface FA07. Nah, perintahnya itu switch port mode terang. Nah, cara untuk melihatnya itu perintahnya to show interface terang. Di sini sudah ada trunking. Kita juga akan konfigurasi yang sama di ruangan 2. Yang saja masuk ke interface FA07. Jalankan perintah switch port mode terang. Dan kita bisa lihat lagi di to show interface terang. Nah, di sini interface-nya 07 sudah ada. Kita sekalian langsung bahas saja tentang allow terang. Nah, kita akan allow atau mengizinkan. Caranya itu kita bisa kemudian pergi ke bagian config. Kemudian kita masuk ke interface-nya nih. Interface yang mengarah ke switch di ruangan 2 yaitu interface FA07. Nah, perintahnya itu switch port terang allow. Nah, kita mengizinkan untuk VLAN 10 dan 20. Setelah itu kita bisa lihat dengan perintah to show interface terang. Nah, oke, di sini untuk allow-nya sudah ada VLAN 10 dan 20. Nah, sekarang kita akan coba membuat satu ruangan lagi. Jadi nantinya akan ada 3 ruangan. Di sini topologinya sudah ada. Nah, di bus IP yang akan saya pasang yaitu 10.7. Lalu bus IP-nya 10.8 dan bus IP-nya 10.9. Lalu bus IP-nya 20.7 dan bus IP-nya 20.8. Dan bus IP-nya 20.9. Setelah itu, seperti tadi, kita akan membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Kita masuk dulu ke switch-nya. Nah, kita langsung saja buat VLAN 10. Untuk name-nya seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu programming. Kemudian kita exit. Nah, setelah itu, kita bisa membuat VLAN 20 dengan nama marketing. Kemudian kita exit. Kita akan memasukkan interface ke VLAN 10 yaitu FA01, 02, dan 03. Terus switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 10. Nah, kita akan memasukkan interface-nya. Langsung saja interface range FA04 sampai 6. Terus langsung saja switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 20. Nah, kita bisa lihat dengan to show VLAN brief. Di sini interface-nya sudah masuk ke VLAN 10 dan 20. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang. Kita masuk ke interface yang mengarah ke switch di ruangan 2. Langsung saja switch port mode terang. Nah, kita sudah konfigurasi terang. Setelah itu, di sini kita akan lanjut untuk konfigurasi terang pada MLS atau multi layer switch. Di sini kita tambahkan switch yang multi layer. Misal kita tambahkan di sebelah sini. Kemudian kita hubungkan dari switch ini ke switch yang ada di ruangan ketiga. Yang pertama-tama kita akan konfigurasi terangnya dulu. Karena antar switch, kita konfigurasi terang di switch yang ketiga. Di sini kita masuk ke interface-nya yang mengarah ke switch multi layer. Kemudian jalankan perintah switch port mode terang. Nah, di sini sudah terkonfigurasi.
Setelah itu kita akan konfigurasi terang di switch multilayernya nih. Kemudian kita masuk ke mode global configuration. Nah, kita masuk ke interface yang mengarah ke switch di ruangan 3. Lalu kita switch port mode terang. Nah, ini kok nggak bisa? Jadi sebenarnya untuk switch yang MLS itu dia support mode ISL. Jadi terang itu ada dua. Yang pertama mode ISL. Nah, sebentar. Di sini saya coba ketikkan saja. Jadi terang itu ada dua. Yang pertama adalah ISL. Nah, yang kedua itu adalah 802.1q. Nah, gampangnya itu untuk switch biasa itu dia support yang ISL atau yang punya Cisco-nya ini. Namun switch multilayer itu dia support dua-duanya, yang ISL dan juga 802.1q. Nah, jika switch Cisco bertemu dengan switch MSL, itu kita bisa melakukan konfigurasi di encapsulation 1Q-nya dulu nih, yaitu menggunakan perintah switch port terang encapsulation.1q. Nah, setelah itu baru nih kita bisa switch port mode terang. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba lihat to show interface terang. Nah, maka di sini sudah terdapat tulisannya nih, encapsulation 802.1q. Nah, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai teori dynamic tracking protocol. Di sini sudah ada tabelnya. Nah, ini maksudnya gimana sih? Jadi, misal ada dua switch. Nah, di switch 1 itu kita konfigurasi terang. Nah, kemudian di switch kedua itu kita bisa konfigurasi di terang lagi. Nah, di tabelnya jika terang bertemu dengan terang, maka ini akan menjadi terang juga. Terus kemudian di tracking itu juga ada yang namanya dynamic auto dan dynamic desirable. Di sini teman-teman bisa lihat juga di tabelnya. Misal jika dynamic auto bertemu dengan konfigurasi dynamic auto, itu akan menjadi akses. Kemudian jika dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable itu akan menjadi terang. Sedangkan kalau mode akses bertemu dengan terang, nah itu not recommended. Misal nih ada switch 1 itu dia menggunakan dynamic desirable. Kemudian yang switch 2 itu menggunakan dynamic auto. Nah, di sini dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto itu akan menjadi terang. Jadi gambarannya itu untuk yang dynamic auto itu dia menunggu, kemudian yang dynamic desirable itu mengajak. Nah, untuk terang itu artinya dia itu memaksa, dan untuk yang akses itu memaksa juga. Nah, kalian pasti masih bingung nih. Biar kalian nggak bingung, kita coba langsung praktekkan saja. Kita coba praktek dynamic tracking protocol. Di sini saya akan menambahkan switch lagi. Nah, kita pergi ke switch sebelah kiri. Nah, kita jalankan perintah ini untuk melihat mode default switch-nya, yaitu show interface FA01 yang mengarah ke switch sebelahnya. Terus kemudian switch port, terus enter. Nah, di sini fokus di administrative mode. Nah, terus di sini ada operation mode atau mode yang akan dihasilkan. Kita coba lihat juga di switch yang kelima. Terus kemudian jalankan perintah show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini administrative modenya dan mode yang akan dihasilkan. Nah, di sini kita konfigurasi yang mode dynamic desirable. Caranya itu pertama-tama kita bisa config dulu. Terus kita masuk ke interface-nya, yaitu interface FA01. Di sini kita akan konfigurasi mode dynamic desirable. Nah, caranya itu perintahnya switch port mode dynamic desirable. Lalu kita ketikkan lagi do show interface FA01 switch port. Nah, di sini administrative modenya masih sama, yaitu dynamic desirable. Kita juga lihat yang di sebelahnya. Kita coba perintah show interface switch port, dan di sini hasilnya juga akan terang. Nah, kita coba konfigurasi yang ada di switch 4.
Nah, kita coba untuk konfigurasi di switchnya. Di sini kita akan coba konfigurasi terang. Oke, kita lihat lagi di switchnya yang ini. Kita keluar dulu, kita coba lagi nih. Nah, di sini juga akan terang. Hasilnya juga akan terang. Karena di sini jika mode terang bertemu dengan dynamic desirable, hasilnya juga akan terang. Selanjutnya, saya akan bahas tentang apa itu untagged dan tagged. Nah, misal di sini di ruang 2 dan ruang 3 saya coba kirim paket di simulation. Nah, di sini kita cari yang masih mengirim paket ARP. Nah, jadi dia mengirim paket ARP. Kita coba lihat simulasinya. Dia mengirim ke switch. Kemudian dari switch itu dia dikirim ke switch ini lagi. Nah, maka dari switch ke switch itu disebut dengan tagged. Atau bisa kita coba lihat untuk paketnya. Di sini terdapat .1q. Nah, kalau dalam .1q itu disebut dengan tagged. Nah, yang untagged itu paket yang tidak ada .1q-nya. Lanjut, kita akan mempelajari native VLAN. Kita pergi ke switch yang ada di ruangan 1, show interface terang. Nah, di sini terdapat native VLAN. Nah, native VLAN ini by default-nya itu masuk ke VLAN 1. Kita coba juga lihat di switch yang ada di ruangan 2, show interface terang. Ini juga ada native VLAN-nya. Nah, misal di sini saya coba akan tambahkan satu PC lagi. Terus kemudian di ruangan 2 juga kita tambahkan. Ini kita hubungkan. Nah, jadi native VLAN itu paket yang tidak perlu tagged. Tadi kan kalau di antara switch ke switch kan ada tagged ya, yang .1q. Nah, native VLAN itu dia tidak memerlukan tagged atau .1q. Misal nanti di PC baru di ruangan 1 dan 2 menggunakan VLAN 1, dan nanti di kedua PC ini tidak perlu tagged atau bisa langsung mengirim paket. Dan nanti di sini karena mereka tidak perlu menggunakan VLAN 1, jadi mereka tidak perlu menggunakan tagged. Di sini kita coba buka switch. Langsung saja kita konfigurasi native VLAN-nya. Kita bisa lihat interface yang mengarah ke ruangan ketiga. Nah, kita akan konfigurasi atau mengubah native VLAN-nya menjadi 20. Perintahnya itu switch port terang native VLAN 20. Terus kita bisa lihat dengan perintah to show interface terang. Nah, di sini native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Kita juga akan mengubah konfigurasi di switch yang ada di. Langsung saja kita buka. Kita pergi ke konfigurasi, kemudian masuk ke interface-nya. Terus kita juga akan mengubah native VLAN-nya menjadi 20 dengan perintah switch port terang native VLAN. Kemudian kita lihat dengan to show interface terang. Nah, oke, di sini native VLAN-nya juga sudah berubah menjadi 20. Setelah itu kita coba bisa disimulasi. Dan setelah itu kita coba kirim paket. Kita coba lihat, dia akan mengirim ke switch, kemudian akan dikirim ke switch juga. Terus kemudian dari switch akan dikirim ke PC. Dan dari PC akan dikirim ke switch lagi. Dan dari switch akan dikirim ke switch lagi. Nah, kita coba lihat di switch-nya pesannya. Jadi pesan antara switch ini itu dia tidak menggunakan tagged. Jadi itu fungsi dari native VLAN. Nah, sekarang kita akan mengubah native VLAN-nya menjadi default lagi. Kita pergi ke switch yang ada di ruangan. Kita masuk ke interface-nya, terus jalankan perintah switch port terang native VLAN 1. Nah, lakukan juga yang ada di ruangan 2. Kita masuk ke interface-nya, lalu langsung saja kita jalankan perintahnya yang seperti tadi. Jika sudah, kita lihat dengan to show interface terang. Nah, di sini nanti VLAN-nya sudah berubah menjadi 1 lagi. Nah, sampai sini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.